要小心精神系的显魂石。灭魂伞，就戒了。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Solen 2 episode ke-103. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Wu Yuho bersama dengan teman-temannya telah menyusup ke kota Sunrise, yaitu dengan Hu Yuho yang membuat keributan di sekitaran kota, membuat teman-temannya Hu Yuho bisa mengambil alih keributan itu untuk menyelinap masuk ke dalam kota Sunrise tanpa melewati pemeriksaan. Sedangkan untuk Hu Yuho, untungnya ia mampu untuk menekankan kekuatannya sampai menjadi manusia normal, membuat Hu Yuho bisa melewati sistem keamanan dan masuk ke kota Sunrise juga. Singkatnya pun mereka mencoba untuk mencari keberadaan dari para tawanan yang telah ditangkap oleh Kekaisaran Matahari Bulan, tetapi pencarian mereka tidak menemukan hasil. Namun pada akhirnya Hu Yuho mendapatkan keberuntungan dengan mengikuti seseorang misterius, yaitu seorang pria berpakaian wanita yang ditawan oleh anggota dari Master Roh Jahat. Tetapi sayangnya Hu Yuho ketahuan oleh Master Roh Jahat itu, dan Hu Yuho melakukan pertarungan melawan Master Roh Jahat tersebut, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan pertarungan Hu Yuho melawan Master Roh Jahat sebelumnya, yang dalam pertarungan itu Master Roh Jahat menggunakan keterampilan jiwa keempatnya dengan sebuah serangan berupa bayangan hantu, tetapi Hu Yuho mampu menahan serangan tersebut menggunakan pukulan Haudongnya. Master Roh Jahat tidak berhenti sampai di sana. Ia kembali menyerang Hu Yuho menggunakan keterampilan jiwa keenamnya dengan peningkatan serangan hantunya, tetapi Hu Yuho juga mampu menahan serangan tersebut menggunakan tebasan dari pedang Haudong. Sampai pada akhirnya Master Roh Jahat menggunakan keterampilan jiwa ke-8-nya, yang kali ini merupakan wujud sebenarnya dari tubuh sejati hantu tersesat. Dan kali ini juga Hu Yuho menggunakan teknik barunya, yaitu teknik ketiga telapak tangan Haudong, yang teknik telapak tangan Haudong pun dilepaskan oleh Hu Yuho mengarah kepada Master Roh Jahat, yang seketika serangan tersebut dapat menghancurkan tubuh sejati dari hantu kesurupan Master Roh Jahat tersebut, yang seketika pun membuat ia terbebas dari kekuatan Master Roh Jahat. Tetapi tubuh fisik dari wanita Master Roh Jahat itu juga ikut menghilang. Namun sebelum itu ia juga berterima kasih kepada Hu Yuho karena telah membebaskan dirinya dari kekuatan Master Roh Jahat. Tak lama kemudian teman-temannya Hu Yuho datang ke tempat Hu Yuho, dan mereka semua melihat ke arah Hu Yuho yang tampak langsung lemas setelah menggunakan teknik telapak tangan Haudong sebelumnya. Susansi menyadari beratnya teknik Haudong ini karena rasa rindunya Hu Yuho kepada Wandong yang membuat jiwanya Hu Yuho tersakiti dengan rindu ini, yang mengakibatkan teknik ini tidak stabil. Ye Yuling mengagumi ketiga teknik barunya Hu Yuho, dan juga Ye Yuling berpikir apakah setelah nanti Wandong terbangun, kekuatan ini akan menjadi semakin stabil dan juga semakin kuat karena rasa rindu kepada Hu Yuho yang telah terbayarkan nantinya. Dan Ye Yuling penasaran dengan ketiga teknik barunya Hu Yuho ini setelah Wandong nantinya bangun. Tak lama kemudian penjaga dari Kekaisaran Matahari Bulan datang ke tempat mereka untuk melakukan pemeriksaan setelah mendengar keributan sebelumnya. Susansi bersama dengan lainnya langsung dengan segera membawa Hu Yuho kabur dari sana ke tempat yang aman. Singkatnya pun mereka telah berhasil kembali ke hotel tanpa ketahuan, dan di sini juga Hu Yuho langsung mencoba untuk memulihkan kekuatannya. Singkat cerita, pada keesokan harinya kekuatan Hu Yuho telah kembali pulih, dan lalu pun Hu Yuho bersama dengan teman-temannya mulai mencari informasi mengenai tawanan lainnya melalui Feling, yaitu si pria gemuk yang secara paksa telah dirubah oleh wanita oleh para anggota dari sekte Roh Suci. Di sana tampak Feling masih trauma dengan tindakan kejahatan dari anggota
anggota sekte roh suci yang sampai membuat Fei-Ling tidak bisa berkonsentrasi. Wu Yuho mencoba untuk menenangkan Fei-Ling dan bertanya informasi mengenai keberadaan dari para tahanan lainnya, tetapi Fei-Ling tetap saja tidak bisa berfokus dan tetap ketakutan mengenai apa yang telah dilakukan oleh para anggota sekte roh suci kepada dirinya, yaitu kekejaman, penyiksaan, dan penindasan lainnya yang telah ia lalui. Wu Yuho menenangkan kepada Fei-Ling bahwasanya kekejaman itu sekarang telah tiada karena Wu Yuho yang telah menewaskan anggota dari sekte roh suci sebelumnya. Wu Yuho pun meminta kepada Fei-Ling untuk memberikan informasi mengenai keberadaan dari para tahanan lainnya yang masih ditahan oleh anggota sekte roh suci. Singkatnya, Fei-Ling memberikan informasi kepada mereka bahwasanya para tahanan tersebut dipenjara di sebuah penjara bawah air. Mendengar informasi tersebut membuat Wu Yuho bersama dengan lainnya menjadi sangat kaget. Fei-Ling memperjelas bahwasannya penjara tersebut berada di bawah parit yang berada di luar dari benteng selatan. Mereka bertanya berapa tahanan yang berada di tahanan tersebut. Fei-Ling tidak mengetahuinya, tetapi Fei-Ling memberitahu bahwasannya di penjara tersebut banyak orang tersiksa dan banyak orang juga telah tewas akibat kekejaman dari para anggota Master Roh Jahat yang telah menawan mereka. Teman-teman Fei-Ling juga mereka kebanyakan telah tewas akibat disiksa oleh para Master Roh Jahat. Hal ini pun semakin membuat kondisinya Fei-Ling menjadi sedih dan Wu Yuho tidak tega. Wu Yuho pun membuat Fei-Ling tertidur. Setelah itu Wu Yuho membuat rencana dengan teman-temannya yang dimana karena sebelumnya mereka telah melawan anggota Master Roh Jahat, kemungkinan keberadaan dari mereka akan segera ketahuan. Jadinya mereka harus mempercepat misi penyelamatan ini yang nantinya Wu Yuho akan mencoba untuk melakukan pemeriksaan di bawah tanah sekaligus meminta bantuan kepada Susansi untuk membantunya. Susansi menerima tugas tersebut dan sedangkan lainnya akan mengawasi. Singkat cerita, pada malam harinya Wu Yuho bersama dengan Susansi dan juga Ye Guyi, mereka bertiga mulai bergerak untuk pergi ke wilayah gerbang selatan mencari keberadaan dari penjara bawah tanah air. Yang di malam hari itu mereka dengan lincah mampu mengelabui para penjaga yang menjaga tempat tersebut. Dan setelah mereka sampai di dekat dari gerbang selatan, di sana pun Wu Yuho menggunakan penglihatan supernya untuk mencari keberadaan dari penjara tersebut, yaitu dengan mencoba menganalisis parit yang berada di gerbang selatan. Yang singkatnya, Wu Yuho melakukan penjelajahan sampai 300 meter dan menemukan keberadaan parit yang diduga merupakan lokasi penjara. Dan tak lama kemudian Susansi memperingatkan adanya penjaga yang mendekati mereka dan dengan segera Wu Yuho bersama dengan lainnya bersembunyi dari para penjaga tersebut. Setelah mereka bersembunyi, Wu Yuho melaporkan situasi kepada teman-temannya mengenai apa yang ia lihat sebelumnya. Walaupun sebelumnya Wu Yuho telah menemukan lokasi keberadaan yang diduga merupakan tempat tahanan, tetapi Wu Yuho tidak bisa merasakan adanya keberadaan kehidupan di tempat tersebut, membuat Wu Yuho sedikit khawatir dengan perhitungan mereka. Tetapi untuk memastikannya, Wu Yuho memiliki cara, yaitu dengan menggunakan tubuh avatarnya. Wu Yuho pun menggunakan tubuh avatarnya yang lalu Wu Yuho mengirim tubuh avatarnya ke tempat parit sebelumnya. Singkatnya, tubuh avatar Wu Yuho melalui jalur laut dan memasuki gorong-gorong dari Kekaisaran Matahari Bulan sampai pada akhirnya Wu Yuho sampai di wilayah parit yang diduga sebagai tempat penjara. Tetapi Wu Yuho juga tidak bisa mendekati lebih dekat lagi karena khawatir adanya alat pendeteksi kekuatan yang nantinya malah akan menyadari keberadaan dirinya. Tetapi di dalam parit tersebut ternyata benar merupakan lokasi penjara dengan tanpa para tahanan berada di penjara tersebut dengan mereka berada di penjara air yang mereka terjebak di dalam air. Para anggota Master Jahat yang berasal dari sekte Roh Suci mengawasi para tahanan di sana, dan juga para Master Jahat tersebut memberitahu mengenai sistem pertahanan dari penjara mereka, yang dimana penjara mereka ini dilengkapi oleh cairan bubuk yang dicampurkan oleh air yang berada di gorong-gorong ini untuk bisa menekan kekuatan mereka, yang hal itu akan membuat kekuatan mereka tidak akan bisa dikeluarkan dan membuat mereka seperti manusia fana. Bahkan bagi seorang Master dulu berjudul
betul mereka juga akan terpengaruh oleh bubuk ini. Hal ini pun sudah terjawab kenapa sebelumnya Hu Yuho tidak bisa merasakan keberadaan orang-orang di penjara karena kekuatan mereka yang telah disegel, dan juga para tahanan di penjara ini diperlakukan dengan sangat kejam dengan mereka yang disengaja dibuat kelaparan agar para tahanan bergantung sekali dengan pihak mereka, dan pihak kekaisaran yaitu Sutyendra akan bisa memanfaatkan para tahanan di sini. Wu Yuho yang sebelumnya telah mendengar adanya bubuk yang dapat memperlemah kekuatan mereka membuat Wu Yuho kaget karena baru mengetahui adanya bubuk seperti ini. Dan untungnya Wu Yuho sekarang berada di wujud dari tubuh avatarnya. Jika sebelumnya Wu Yuho menggunakan tubuh aslinya, maka kemungkinan Wu Yuho juga akan terpengaruh oleh air yang berada di tempat ini yang membuat kekuatannya yang akan bisa tersegel, dan untungnya hanya merupakan tubuh avatar. Dan tak lama kemudian Wu Yuho melihat para penjaga dari masa roh jahat, yaitu adanya penatua Zoling, dan juga di sana Wu Yuho dibuat kaget dengan adanya keberadaan dari Ma Xiaotao. Tetapi Ma Xiaotao merasakan keberadaan Wu Yuho yang langsung ia pun menyerang Wu Yuho menggunakan kekuatan Phoenix apinya. 小头姐，被发现了。 Wu Yuho dengan segera langsung melarikan diri dari sana, dan masa roh jahat yang melihat adanya seseorang yang telah menyusup ke penjara mereka membuat ia kaget. Bagaimana bisa adanya seseorang yang menyusupi gorong-gorong ini, padahal gorong-gorong ini telah diracuni oleh bubuk penyegel kekuatan yang seharusnya kekuatan dari orang itu akan ikut tersegel. Tetapi kenapa orang itu dapat menetralkan racunnya, yang padahal itu merupakan tubuh avatar saja. Singkatnya, Wu Yuho telah kembali ke tubuh manusianya. Dari sana Wu Yuho memberitahu informasi yang telah ia lihat kepada Ye Guyi dan juga Susansi mengenai informasi dari penjara sebelumnya, yang dimana mereka tidak akan bisa untuk pergi ke penjara itu dengan cara melalui gorong-gorong karena mereka akan terkena bubuk dari penghancur jiwa yang akan menekankan kekuatan mereka, dan mereka harus mencari jalan lain. Dan juga Wu Yuho memberitahu mengenai keberadaan dari Ma Xiaotao yang telah menyadari keberadaan mereka. Hal ini pun membuat Susansi dan juga Ye Guyi kaget, dan tak lama kemudian benar saja Ma Xiaotao telah sampai di tempat mereka. Dengan kali ini Wu Yuho berhadapan dengan Ma Xiaotao. Tetapi setelah itu ceritanya bersambung, dan berikut cerita selanjutnya di minggu depan besok. Pada cerita selanjutnya, kita diperlihatkan dengan Wu Yuho yang akan melakukan pertarungan duel melawan Ma Xiaotao, yang dalam pertarungan duel ini membuat teman-temannya Wu Yuho khawatir kepada Wu Yuho karena Ma Xiaotao merupakan orang yang kuat. Yang dalam pertarungan itu Ma Xiaotao juga sampai menggunakan teknik keterampilan jiwa keenamnya. Tetapi dalam pertarungan ini nanti Wu Yuho akan bisa untuk mengembalikan kesadaran Ma Xiaotao untuk sementara waktu, membuat Ma Xiaotao tersadarkan diri. Tetapi setelah itu Ma Xiaotao akan terpengaruh kembali dengan kekuatan jahatnya, yang juga setelah itu tampak Ma Xiaotao bertemu kembali dengan anggota dari sekte roh sucinya, yang di sana para anggota curiga kepada Ma Xiaotao yang kemungkinan kekuatan jahatnya telah pudar. Tetapi setelah itu Wu Yuho berniat untuk menyadarkan Ma Xiaotao dengan akan membuat obat penawar. Tetapi sayangnya obat penawar ini memiliki banyak bahan yang mereka tidak miliki, dan pada akhirnya kelompok dari sekte Tang kesulitan untuk melanjutkan misi penyelamatan, dan mereka hendak untuk membatalkan misi ini. Tetapi Nan Qiu Qiu tidak terima dengan pembatalan misi karena ibunya masih terjebak di penjara. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan cerita dongeng fiksi yang tak nyata, yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja, tidak ada hubungannya dengan dunia nyata ataupun menyinggung keimanan kita. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!